tidak bisa dikatakan Omikron itu tidak mematikan. Karena suatu riset itu bisa dinyatakan sudah lulus dari riset, itu perlu waktu 2-5 tahun. Gini, Pastor Billy. Ya, gimana? Ngomong-ngomong sama seorang profesor saya. Profesor juga, saya punya teman di Australia juga, sama profesor di Indonesia. Dia ngomong tentang corona, ya, tidak bisa dikatakan Omikron itu tidak mematikan. Karena suatu riset itu bisa dinyatakan sudah lulus dari riset, itu perlu waktu 2-5 tahun. 2-5 tahun? Jadi kalau suatu riset baru sebulan 2 bulan, kan kita belum tahu efek samping dan long COVID-nya gimana. Ya, benar. Jadi dia ngomong, profesor ini, tidak bisa mengatakan Omikron tidak mematikan. Karena risetnya belum ada. Ketaan saja. Nah, satu riset itu perlu waktu 2-5 tahun. Ya. Baru dikatakan riset itu jelas dan akurat. Oke. Omikron ini kan baru 2 bulan, 3 bulan. Gimana risetnya? Datanya bagaimana gitu ya maksudnya? Datanya gimana? Longnya itu gimana? Kan harus jelas. Dan itu dia ngomong, gimana mau mengatasi? Ini baru kita beresin yang namanya itu virus Wuhan, Alpha. Belum beres keluar Delta. Iya. Gamma, Lambda, sekarang Omikron. Iya. Jadi antara vaksin dan yang untuk ngejar ini susah. Iya, ketinggalan. Nah, kan jadi kita baru melangkah kedua, ini sudah mutasinya udah ketiga, keempat, kelima gitu loh. Iya. Dan kita nggak bisa ngomong risetnya itu sudah ketemu, pasti. Belum tentu, karena belum 2-5 tahun. 2-5 tahun. Baru dinyatakan itu riset itu akurat gitu loh. Iya. Nah, saat corona ini dikatakan selesai akhir 2022. Belum tentu. Belum tentu juga, benar. Belum tentu juga. Iya. Karena kan tergantung WHO. Benar. Kedua, Singapura aja pandemi jadi endemi, sekarang pandemi lagi. Sekarang pandemi lagi, lockdown lagi mereka. Wow. Jadi tidak bisa dikatakan apa nih corona itu gimana selesai akhir tahun ini, belum tentu. Nah, ada satu pendapat yang konyol. Ya, gimana? Silakan. Corona ini bisa berhenti bila terjadi perang. Perang? Karena orang tidak PCR tapi nyari peluru. Iya. Ngerti maksudnya? Iya. Nyari jadi peluru gimana? Lah peluru untuk tempur tembak kan. Oh. Jadi tidak ada yang PCR. Karena nyari peluru buat tembak-tembak. Itu ada jok ketawa itu. Oh. Nah, dan berita media kan tetap pengaruh. Iya, benar. Media juga pengaruh. Terus berita media itu pengaruh. Nah, untuk mengatasi itu supaya tidak bermutasi, terus kita nggak lebih lambat vaksinnya untuk mengatasi COVID-nya, Nusantaranya bagaimana? Nah, ini nunggu keputusan presiden ini. Oh, oke, siap. Masih nunggu keputusan presiden. Karena keputusan presiden ini yang menentukan. Benar. Karena kan dengan vaksin Nusantara itu sekali sudah cukup untuk menyelesaikan seumur hidup selamanya ya. Benar. Kan sebabnya kan rekombinan ya, apa itu seperti virus yang buatan ya. Jadi benar. Bukan virus yang dilemahkan. Kalau virus dilemahkan masuk dalam tubuh tiba-tiba kuat gimana? Iya, benar. Nah, paling aman ya Nusantara. Paling aman sih Nusantara punya ya.
Dan ini masih ada lagi pengaruh dampaknya lagi, Pastor Billy. Ya, apa itu? Setelah corona ini selesai, kalau corona susah selesainya ya, inflasi berjalan ini. Inflasi sedang berjalan. Kan kalau Amerika aja inflasi 7%. Ya. Nah, Indonesia berapa persen? Berapa? 12% bisa? Tidak tahu. Oh. Kalau Amerika aja bisa 7%, otomatis suku bunga The Fed dinaikkan. Benar. Kalau suku bunga The Fed dinaikkan, suku bunga Indonesia gimana? Ya naik juga ya berarti. Benar. Nah, otomatis pengaruhnya dari mana? Benar. Inflasi. Apa contoh aplikatif tentang kalau misal inflasi naik itu? Gini, yang paling kalau inflasi itu tidak bisa dilihat dari harta tak bergerak. Oke. Inflasi itu harus dilihat harta yang bergerak. Contohnya? Besi. Oh, harga bangunan ya berarti. Oke. Tembakau. Oke. Kebutuhan pokok. Ya. Nah, itu kan kelihatan sekali. Oh, dari situ yang terlihat di kehidupan kita sehari-hari ya. Iya. Kalau harta tak bergerak memang tidak bergerak-gerak kan. Rumah. Jadi kalau lihat inflasi itu jangan harta tak bergerak digabung dengan harta bergerak, rancu. Oh. Jadi harta bergerak dan tak bergerak kalau digabung ya rancu. Iya. Harusnya harta bergerak sendiri, harta tak bergerak sendiri gitu. Itu menurut teman saya dari ekonomi. Siap. Jadi kalau harta bergerak, harta tak bergerak ya tak bergerak. Bangunan mangkrak dihitung terserah dia kan? Iya. Mau buka asal harganya berapa ya terserah dia ya berarti. Nah kalau harta bergerak tidak bisa karena di masyarakat gitu loh. Iya. Nah teman saya ngomong kalau mau ngelihat suatu inflasi itu ya kehidupan sehari-hari yang bergerak udah. Makan. Nah makan aja nggak usah banyak-banyak. Parkir aja berapa sekarang? Oh. Jadi yang bergerak itu yang simpel-simpel aja, Pastor Billy. Iya. Dari situlah akhirnya kebutuhan pokok sehari-hari mulai tidak terjangkau karena harga-harganya pada naik semua, begitu ya berarti. Jadi tidak bisa kita mengatakan sekian persen. Nah, kita harus lihat dulu bergeraknya di masyarakat itu gimana. Besi aja naiknya berapa? Iya, benar. Semen berapa? Ya. Minyak goreng berapa? LPG itu ya. LPG berapa? Nah, itu dikalkulasi semua, dihitung semua. Kalau harta tak bergerak ya kayak properti tak bergerak. Ya diem aja itu propertinya, sehingga kan value-nya juga bisa nggak terlihat ya tetap sama begitu. Mungkin tambah turun malah karena dia lagi butuh duit, jual cepat begitu malah. Jadi harta bergerak dan tak bergerak itu beda. Nah, kawan saya ngomong kalau mau lihat suatu inflasi itu lihat yang bergerak di masyarakat. Ya. Menurut Pastor Billy gimana? Saya sih benar karena kan di mana orang itu kesehariannya juga pasti belanja. Kalau belanja harganya pada naik, keuangan masuknya dari mana kan gitu. Yang kedua, jangan digabungkan bergerak dan tak bergerak, rancuh nanti. Ya benar. Ngitungnya gimana? Ngitungnya gimana? Karena tak bergerak ya ngitungnya sak sukanya dia, dibikin berapa lah untuk supaya angkanya kecil kan gitu. Oke. Nggak boleh katanya, harus bergerak tak bergerak itu harus dibedain. Siap. Itu menurut teman saya. Ya memang benar sehingga kita dapat melihat dengan cara pandang yang benar supaya respon kita dapat menentukan ya keputusan kita ambil ke depannya seperti apa. Terusan suku bunga itu berapa naiknya? Kondisi ekonomi gimana? Pergerakan ekonomi gimana? Nah, terusan otomotif gimana? Terus sembako gimana? Itu semua unsur dia bilang gitu. Iya. Nah, kalau ini siapa Omikron lagi kembali. Nah, itu kan orang-orang pada takut ini ceritanya dengan adanya PPKM sudah mulai muncul, data-data sudah mulai naik. Nah, kalau nggak salah di salah satu acara Pak Daud ada bilang kalau misal Februari kan supaya berdoa.
supaya ngomong berdoa. Februari supaya berdoa sampai bulan Juni Juli. Juli kan, sampai Juni, awal Juli. Agustus toh. Benar. Nah, Nah, tentang ketakutan ini, orang-orang pada ketakutan. Mengenai yang terjadi saat ini merupakan intimidasi untuk membawa ketakutan. Kenapa ketakutan ini bisa muncul? Gitu. Ini ya. Ya, oke, silakan. Orang itu yang ditakuti itu ada 3. Ya. Takut miskin, takut mati, takut sakit. Miskin, mati, sakit. Betul? Ya, setuju. Kalau kita ini sudah berani 3 hal itu, urusan selesai.